Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Aljabar Linier. Di sini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Irfanov dengan NPM 1906037, Diva Nuratnika Rahayu dengan NPM 1906050, Randi Maulana dengan NPM 1906052, dan Insan Satya Nugraha dengan NPM 1906091. Kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan vektor 2 dan 3 dimensi. Adapun, materi yang akan dijelaskan yaitu 1. Pengantar vektor, 2. Norma vektor dan aritmetika vektor, 3. Perkalian titik proyeksi, 4. Perkalian silang, 5. Garis dan bidang dalam ruang dimensi 3, dan 6. Penerapan vektor. Selanjutnya, pembahasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. 1. Penghantar vektor. A. Vektor geometris. Secara geometris, vektor ditandai dengan ruas garis atau anak panah dalam 2 ruang atau 3 ruang. Arah anak panah menentukan arah vektor, dan panjang anak panah menggambarkan besarnya. Ekor anak panah disebut titik awal dari vektor dan ujung anak panah adalah titik terminal. Vektor dilambangkan dengan huruf kecil yang ditebalkan, misalnya A, B, X, Y, Z. Dalam vektor, angka disebut sebagai skala. Semua skala akan berupa angka dan ditandai dengan huruf kecil yang dimiringkan, misalnya A, B, X, Y, Z. Vektor dengan panjang dan arah yang sama disebut ekuivalen. Vektor ekuivalen dianggap sama meskipun terletak dalam posisi yang berbeda, seperti gambar vektor AB. Yang B, vektor ekuivalen. B. Definisi penjumlahan vektor. Jika Pi dan W adalah dua vektor sembarang, maka V tambah W adalah jumlah vektor V dan W. Diperoleh sebagai berikut. Letakkan vektor W sehingga titik awal W berhimpitan dengan titik akhir dari V. Maka vektor V tambah W dinyatakan oleh panah pada titik awal V ke titik ujung W, seperti gambar. C. Penjumlahan vektor. Definisi vektor dengan skala. Jika Pi adalah vektor bukan 0 dan K adalah bilangan real bukan 0 atau skala, maka hasil perkalian KV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya adalah K dikalikan panjang V dan arahnya sama dengan V. Jika K lebih dari 0 dan berawalan dengan arah V, jika K kurang dari 0, dapat kita definisikan KV sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. D. Vektor dan sistem koordinat dimensi 2 dan dimensi 3. Masalah yang melibatkan vektor seringkali disederhanakan dengan sistem koordinat persegi panjang, seperti pada vektor dalam 2 ruang. Misalkan V adalah sembarang vektor pada bilangan, dan asumsi bahwa V diposisikan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berada pada asal sistem koordinat persegi panjang. Koordinat P1 dan P2 dari titik terminal V disebut komponen V dan dapat ditulis V sama dengan kurung buka V1, V2 kurung tutup.
vektor V dan W, yaitu V sama dengan kurung buka V1, V2 kurung tutup, dan W sama dengan kurung buka W1, W2 kurung tutup adalah ekuivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan W2 sama dengan W2. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan skala dilakukan dari segi komponen. Dapat ditulis V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2. Jika V sama dengan V1, V2 dan K adalah skala, maka dengan menggunakan argumen geometris yang melibatkan segitiga dapat ditulis KV sama dengan KV1, KV2 sebagai vektor pada bidang dapat didefinisikan dengan bilangan real. Vektor dalam ruang 3 dapat dijelaskan dengan bilangan real ganda 3 dengan memperkenalkan sistem persegi panjang. Vektor V dalam ruang 3 diposisikan sehingga titik awalnya berada pada asal dari sistem koordinat persegi panjang. Kemudian koordinat titik terminal disebut di komponen V dan dapat ditulis V sama dengan kurung buka V1, V2, V3. Jika V sama dengan kurung buka V1, V2, V3 kurung tutup dan W sama dengan W1, W2, W3 adalah dua vektor dalam ruang 3, maka argumen serupa dengan yang digunakan untuk vektor dalam bidang dapat digunakan untuk menetapkan hasil berikut. V dan W adalah ekuivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2 dan V3 sama dengan W3. V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. KV sama dengan KV1, KV2, KV3, di mana K adalah skala. Pergeseran sumbu. Solusi untuk banyak masalah dapat disederhanakan dengan pergeseran sumbu koordinat untuk mendapatkan sumbu baru yang sejajar dengan aslinya. X aksen sama dengan X kurang K, Y aksen sama dengan Y kurang 1. Lanjut ke materi kedua, yaitu norma vektor dan aritmatika vektor. A. Vektor aritmatika atau sifat operasi vektor. Jika U, V, dan W adalah vektor dalam 2 atau 3 ruang, K dan L adalah skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. U tambah V sama dengan V tambah U. 2. U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. 3. U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. 4. U tambah dalam kurung min U sama dengan 0. Lalu 5. K dalam kurung LU sama dengan dalam kurung KL U. 6. K dalam kurung U tambah V sama dengan KU tambah KV. 7. Dalam kurung K tambah L U sama dengan KU tambah LU. 8. LU sama dengan U. Terdapat dua pendekatan untuk vektor. 1. Geometris, di mana vektor diwakili oleh panah atau segmen garis berarah. Dan 2. Yaitu analitik, di mana vektor diwakili oleh pasangan atau 3 kali lipat angka yang disebut komponen.
Lalu B. Norma vektor. Panjang vektor U sering disebut dengan norma U dilambangkan dengan norma U. Berdasarkan teorema Pythagoras bahwa norma vektor U sama dengan U1, U2 dalam dua ruang adalah norma U sama dengan akar dari U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2. Jika U sama dengan U1, U2, U3 dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka akan mendapatkan norma U sama dengan akar U1 pangkat 2 tambah U2 pangkat 2 tambah U3 pangkat 2. Jika P1 dalam kurung X1 Y1 Z1 dan P2 dalam kurung X2 Y2 Z2 adalah titik dalam tiga ruang, maka jarak D di antara keduanya merupakan norma vektor luas garis P1 P2. Karena luas garis P1 P2 sama dengan X2 kurangi X1 Y2 kurangi Y1 Z2 kurangi Z1, maka D sama dengan akar dari kurung X2 kurang X1 pangkat 2 tambah kurung Y2 kurang Y1 pangkat 2 tambah Z2 kurangi Z1 pangkat 2. Demikian pula jika P1 dalam kurung X1 Y1 dan P2 X2 Y2 adalah titik dalam dua ruang, maka jarak D di antara keduanya adalah D sama dengan akar dari kurung X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurangi Y1 pangkat 2. Contoh soal 1. Hitunglah norma dari U sama dengan kurung 4, min 3. Jawab. Norma U sama dengan akar dari 4 pangkat 2 tambah dalam kurung min 3 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 tambah 9 sama dengan akar 25 yaitu 5. Contoh soal nomor 2. Tentukan jarak P1 dalam kurung 2, min 1, min 5 dan P2 dalam kurung P4, min 3, min 1. Dijawab. D sama dengan akar dari 4 min 2 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 3 dikurangi dalam kurung min 1 akar pangkat 2 tambah dalam kurung min 1 kurangi dalam kurung min 5 pangkat 2. Lalu D sama dengan dalam akar 2 pangkat 2 tambah min 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Lalu D sama dengan dalam akar 4 tambah 4 tambah 16 sama dengan akar 24 sama dengan akar 4 kali 6 yaitu 2 akar 6. 3. Perkalian titik proyeksi. A. Perkalian titik dari vektor. Misalkan U dan V adalah dua vektor bukan nol dalam dua ruang atau tiga ruang. Dan asumsikan vektor-vektor ini telah diposisikan sedemikian rupa sehingga titik awalnya bertepatan dengan sudut antara U dan V, yaitu sudut theta yang ditentukan oleh U dan V yang memenuhi 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan V. B. Rumus komponen untuk perkalian titik. Untuk keperluan komputasi, diinginkan untuk memiliki rumus yang menyatakan perkalian titik dari dua vektor dalam istilah komponen vektor. Kita akan menurunkan rumus untuk vektor dalam ruang 3 dan ruang 2 yang serupa atau sama. Misalkan, U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah dua vektor bukan nol. Theta adalah sudut antara U dan V, maka hukum kosinus menghasilkan panjang dari vektor PQ kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Karena vektor PQ sama dengan V kurangi U dapat ditulis sebagai panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta sama dengan setengah dikali panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurangi panjang vektor V kurangi U kuadrat. Atau dapat disederhanakan
seperti yang terlihat pada gambar berikut. Lalu, dapat disederhanakan kembali sehingga menjadi U kali V sama dengan U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3. C. Sudut antar vektor. Jika U dan V adalah vektor bukan nol, maka dapat dituliskan rumus sebagai berikut. Cos theta sama dengan U kali V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. D. Vektor-vektor ortogonal. Vektor tegak lurus disebut juga vektor ortogonal. Dua vektor bukan nol adalah ortogonal jika dan hanya jika perkalian titik mereka adalah nol. Jika kita setuju untuk menganggap U dan V tegak lurus ketika salah satu atau kedua vektor ini adalah nol, maka kita dapat menyatakan tanpa pengecualian bahwa dua vektor U dan V adalah ortogonal atau tegak lurus jika dan hanya jika U dikali V sama dengan nol. Untuk menunjukkan bahwa U dan V adalah vektor ortogonal, dapat ditulis U tegak lurus dengan V. E. Proyeksi ortogonal. Dalam banyak aplikasi, menarik untuk menguraikan vektor U menjadi penjumlahan dua suku. Satu sejajar dengan vektor A bukan nol, dan yang lainnya tegak lurus ke A, seperti pada rumus W2 sama dengan U dikurangi W1. Vektor W1 sejajar dengan A dan vektor W2 tegak lurus dengan A, maka W1 ditambah W2 sama dengan W1 ditambah U dikurangi W1 sama dengan U. Vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U pada A, atau terkadang disebut komponen vektor U sepanjang A. Ini dilambangkan dengan proj A pangkat U. Vektor W2 disebut komponen vektor U ortogonal ke A. Karena kita punya W2 sama dengan U dikurangi W1, maka dapat ditulis W2 sama dengan U dikurangi proj A pangkat U. Berdasarkan teorema, jika U dan A adalah vektor dalam dua ruang atau tiga ruang, dan jika A kurang dari sama dengan 0, maka proj A pangkat U sama dengan U dikali A dibagi panjang vektor A kuadrat dikali A. Itu yang disebut komponen vektor U sepanjang A. Dan yang kedua, U dikurangi proj A pangkat U sama dengan U dikurangi U dikali A dibagi panjang vektor A kuadrat dikali A. Itu yang disebut komponen vektor U ortogonal ke A. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai perkalian silang. A. Definisi perkalian silang vektor. Jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor dalam ruang 3, maka perkalian silang vektor dari U kali V didefinisikan oleh U kali V sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1. Atau dalam notasi determinan dapat ditulis U kali V sama dengan U2 U3 V2 V3 dikurangi U1 U3 V1 V3 lalu U1 U2 V1 V2. Yang selanjutnya, rumus determinan untuk perkalian silang. Rumusnya yaitu U kali V sama dengan I U1 V1 J U2 V2 K U3 V3 sama dengan U2 U3 V2 V3 I dikurangi U1 U3 V1 V3 J ditambah U1 U2 V1 V2K. Bagian yang selanjutnya adalah interpretasi geometrik dari perkalian silang. Jika U dan V adalah vektor dalam ruang 3, maka norma dari U kali V memiliki interpretasi geometrik yang berguna. U dikali V kuadrat sama dengan U kuadrat V kuadrat dikurangi U kali V kuadrat. Jika theta menunjukkan sudut antara U dan V, maka U kali V sama dengan UV kosinus theta. Maka dapat ditulis sebagai U kali V kuadrat sama dengan U kuadrat V kuadrat dikurangi U kuadrat V kuadrat kosinus kuadrat theta. Selanjutnya sama dengan U kuadrat V kuadrat 1 dikurangi kosinus kuadrat theta.
lalu U kuadrat V kuadrat sinus kuadrat theta. Karena 0 kurang dari theta kurang dari mengikuti sin theta lebih dari 0, maka dapat ditulis seperti ini. U kali V sama dengan U V sinus theta. Yang selanjutnya perkalian skalar ganda 3. Perkalian skalar ganda 3 dari U sama dengan U1 U2 U3, V sama dengan V1 V2 V3, dan W sama dengan W1 W2 W3 dapat dihitung menggunakan rumus U dikali V U dikali, namun diutamakan ada V kali W terlebih dahulu karena di dalam kurung, lalu dilanjutkan dengan U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 dan juga W3. Yang selanjutnya adalah interpretasi geometrik determinan. Teorema nilai absolut determinan dapat ditulis seperti ini: dt det U1 U2 V1 V2 sama dengan luas jajaran genjang dalam dua ruang yang ditentukan oleh vektor U sama dengan U1 U2 dan V sama dengan V1 V2. Dapat ditulis determinan atau det U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3 sama dengan volume dari pipa paralel di ruang 3 yang ditentukan oleh vektor U sama dengan U1 U2 U3, V sama dengan V1 V2 V3 dan W sama dengan W1 W2 W3. Jika V menunjukkan volume pipa paralel yang ditentukan oleh vektor U, V dan W, maka mengikuti teorema dan rumusnya seperti ini. V sama dengan volume paralel pipa paralel. Lalu di bawahnya adalah determinan menggunakan U, V dan juga W sama dengan U dikali dalam kurung V kali W. Dari teorema di atas dapat disimbolkan menjadi U dikali V dikali W sama dengan kurang lebih V, di mana hasil dari plus atau minus tergantung pada U apakah membentuk sudut lancip atau sudut tumpul dari V kali W. Lalu yang selanjutnya adalah independensi perkalian silang dan koordinat. Vektor didefinisikan menjadi ruas garis berarah atau panah dalam dua ruang atau tiga ruang. Sistem koordinat dan komponen diperkenalkan untuk menyederhanakan perhitungan dengan vektor. Jadi, vektor memiliki keberadaan matematis, serta dari apakah sistem koordinat telah diperkenalkan. Selanjutnya, komponen vektor tidak ditentukan oleh vektor saja, mereka tergantung juga pada sistem koordinat yang dipilih. Karena kita mendefinisikan perkalian silang U kali V dalam suku-suku komponen U dan V. Sebab komponen ini bergantung pada sistem koordinat yang dipilih. Tampaknya dua vektor tetap U dan V mungkin memiliki perkalian silang yang berbeda dalam sistem koordinat yang berbeda. Dapat ditulis U kali V sama dengan U V sinus theta. Materi selanjutnya yaitu garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. A. Bidang dalam ruang dimensi 3. Dalam geometri analitis, sebuah garis dalam dua ruang bisa didapatkan dengan menentukan kemiringan dan salah satu titiknya. Demikian juga sebuah bidang dalam ruang dimensi 3 bisa didapatkan dengan inklinasi dan menentukan salah satu titiknya. Sebuah metode yang mudah untuk menguraikan inklinasi adalah menentukan suatu vektor tak nol yang disebut normal yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Misal, kita ingin mencari persamaan bidang yang melewati titik P0 dalam kurung X0, Y0, Z0 dan memiliki vektor bukan 0, yaitu N sama dengan A, B, C sebagai normal. Bidang tersebut persis terdiri dari titik P, X, P dalam kurung X, Y, Z, di mana vektor P0P ortogonal ke N, maka N dikali P0P sama dengan 0. Karena P0P sama dengan X dikurangi X0, lalu Y kurangi Y0, Z kurangi Z0, persamaannya bisa ditulis seperti ini. A dalam kurung X kurangi X0 ditambah B dalam kurung Y kurangi Y0 tambah C dalam kurung Z kurangi Z0 sama dengan 0. Itulah yang disebut titik normal dari persamaan bidang. Lalu B, bentuk vektor dari persamaan sebuah bidang.
Notasi vektor memberikan cara alternatif yang berguna untuk menulis sebuah titik normal dari persamaan bidang. Misalkan, R sama dengan X, Y, Z adalah vektor asal titik P dalam kurung X, Y, Z. Misalkan, R0 sama dengan X0, Y0, Z0 adalah vektor asal ke titik P0, Y0, Z0, dan misalkan N sama dengan dalam kurung ABC adalah vektor normal ke bidang. Maka P0P sama dengan R kurangi R0. Maka rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. N dikali dalam kurung R kurangi R0 sama dengan 0. Itulah yang disebut bentuk vektor dari persamaan bidang. Lalu C garis-garis dalam ruang dimensi 3. Misalkan L adalah garis dalam ruang 3 yang melalui titik P0 dalam kurung X0, Y0, Z0 dan sejajar dengan vektor bukan 0, yaitu Pi sama dengan A, B, C. Maka persis terdiri dari titik P dalam kurung X, Y, Z yang mana vektor P0P sejajar dengan V. Maka skalar T bisa ditulis sebagai berikut. P0P sama dengan T dikali V. Adapun parameter T yang bervariasi dari min tak terhingga ke plus tak terhingga. Titik P dalam kurung X, Y, Z menelusuri garis L. Persamaannya adalah X sama dengan X0 tambah TA, lalu Y sama dengan Y0 tambah TB, lalu Z sama dengan Z0 tambah TC. Dalam kurung min tak terhingga lebih kecil dari T lebih kecil dari T tambah tak terhingga. Itulah yang disebut persamaan parametrik untuk L. D. Bentuk vektor dari persamaan sebuah garis. Notasi vektor menyediakan cara alternatif yang berguna untuk menulis persamaan parametrik dari sebuah garis. Misalkan R sama dengan X, Y, Z menjadi vektor asal ke titik P, X, Y, Z. Misalkan R0 sama dengan X0, Y0, Z0 menjadi vektor asal ke titik P0, Y0, Y0, Z0. Dan misalkan V sama dengan ABC menjadi vektor yang sejajar dengan garis, maka rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. R min R0 sama dengan T kali V. Dengan mempertimbangkan kisaran nilai T, maka dapat ditulis ulang menjadi R sama dengan R0 kurangi T kali V yang berada titik T berada dari min dari T terhingga sampai plus T terhingga. Itulah yang disebut vektor dari persamaan garis. Lalu E. Beberapa masalah jarak. 1. Jarak antara titik dan bidang, dan 2. Jarak antara dua bidang sejajar. Kedua masalah itu saling terkait. Jika kita dapat menemukan jarak antara titik dan bidang, maka kita dapat mencari jarak antara bidang yang sejajar dengan menghitung jarak antara salah satu bidang dan titik P0 sembarang di bidang lainnya. Teorema. Jarak D antara titik P0 dalam kurung X0, Y0, Z0 dan bidang AX tambah BY tambah CZ dan tambah D sama dengan 0 adalah sebagai berikut. D sama dengan AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Yang materi selanjutnya adalah penerapan vektor. Aplikasi vektor banyak diterapkan di dalam bidang informatika, seperti misalnya dalam sistem GPS, program permainan game, bahkan untuk aplikasi program desain grafis. Yang pertama adalah program desain grafis. Dalam komputer, vektor digunakan pembuatan atau desain grafis. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Contoh softwarenya adalah untuk desain grafis yaitu CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Inkscape. Yang kedua adalah GPS. GPS atau Global Positioning System yaitu sistem yang digunakan oleh militer, kapal pilot, dan surveyor, perusahaan utilitas, mobil, dan pejalan kaki untuk menemukan posisi saat ini dengan berkomunikasi dengan sistem satelit. Sistem ini dioperasikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
terhitung menggunakan 24 satelit yang mengorbit bumi setiap 12 jam pada ketinggian sekitar 11.000 mil. Satelit ini bergerak dalam 6 bidang orbit yang telah dipilih untuk membuat antara 5 dan 8 satelit terlihat dari titik manapun di bumi. Untuk menjelaskan cara kerja sistem, anggaplah bumi berbentuk bulat dan anggap ada sistem koordinat X, Y, Z yang berasal di pusat bumi dan sumbu Z melalui kutub utara. Asumsikan bahwa relatif terhadap sistem koordinat A, kapal berada pada titik yang tidak diketahui X, Y, Z pada suatu waktu, atau kita bisa umpamakan T. Untuk mempermudah, asumsikan bahwa jarak diukur dalam satuan yang sama dengan jari-jari bumi, sehingga koordinat kapal selalu memenuhi persamaan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. GPS mengidentifikasi koordinat kapal X, Y, Z pada waktu, yaitu T, menggunakan sistem triangulasi dan menghitung jarak dari 4 satelit. Jarak ini dihitung menggunakan kecepatan cahaya, kira-kira 0,469 jari-jari bumi per 100 detik. Dan waktu yang dibutuhkan sinyal untuk bergerak dari satelit ke kapal. Misalnya, jika kapal menerima sinyal pada waktu dan satelit menunjukkan bahwa ia memancarkan sinyal pada waktu, kemudian jarak yang ditempuh oleh sinyal tersebut yaitu bisa dituliskan yaitu D sama dengan 0.469 dalam kurung T kurang T0. Secara teori, mengetahui 3 jarak kapal ke satelit akan cukup untuk menentukan 3 koordinat kapal yang tidak diketahui. Namun, masalahnya adalah bahwa kapal atau pengguna GPS lainnya umumnya tidak memiliki jam yang dapat menghitung dengan memadai akurasi untuk pemosisian global. Jadi, variabel harus dianggap sebagai variabel keempat yang tidak diketahui. Dan oleh karena itu, diperlukan jarak ke satelit keempat. Misalkan, selain memancarkan waktu, setiap satelit juga memancarkan koordinatnya pada saat itu, sehingga memungkinkan dihitung sebagai D sama dengan akar pangkat dari X kurang X0 kuadrat ditambah Y kurang Y0 kuadrat ditambah Z kurang Z0 kuadrat. Jika sekarang kita menyamakan kuadrat D dari kedua persamaan dan membulatkannya ke 3 tempat desimal, maka kita mendapatkan persamaan derajat kedua. Nah, dapat ditulis dalam kurung X kurang X0 kuadrat ditambah dalam kurung juga Y kurang Y0 kuadrat ditambah Z kurang Z0 kuadrat sama dengan 0.22 dalam kurung T kurang T0 kuadrat. Karena ada 4 satelit yang berbeda dan kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini, untuk masing-masing satelit kita dapat menghasilkan 4 persamaan dalam yang tidak diketahui X, Y, Z dan juga T0. Meskipun ini adalah persamaan tingkat 2, dimungkinkan untuk menggunakan persamaan ini dan beberapa persamaan aljabar untuk menghasilkan sistem persamaan linear yang dapat diselesaikan untuk hal-hal yang tidak diketahui. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.